Jadi kita melihat sudut pandang itu dari si pendidiknya kah atau dari peserta didiknya. Kalau kita sebut pendekatannya itu dilihat dari lebih dekat kepada pendidiknya, kita sebut dengan teaching, ngajar. Kalau pendekatannya itu kita lihat dari sisi peserta didiknya, itu kita sebut dengan belajar. Ya, makanya dulu, zaman dulu, kita mendengar orang kita sebut dengan PBM. Ya, tahu arti PBM? Belajar mengajar, Prof. Proses belajar mengajar. Ya, istilah itu semakin hari semakin berkurang digunakan karena ada istilah lain yang sering dipakai, yaitu instruction. Apa itu instruction? Ada yang tahu? Pembelajaran. Pembelajaran. Pembelajaran itulah yang sekarang lebih dikenal dulu itu adalah proses belajar mengajar. Ya. Jadi kalau pembelajarannya dilihat dari sisi peserta didik, kita sebut dengan learning. Kalau dilihat dari sisi pendidiknya, kita sebut dengan teaching. Nah, kalau yang belajar, ya, maka kita menggunakannya dengan pendekatan student center. Pernah dengar SCL kan? Student Center Learning. Nanti yang tadi dari bahasa Inggris, kalau salah ucapan tolong dibetulkan. Student Center Learning. Ya. Kalau prosesnya mengajar, seperti pelatihan-pelatihan seperti sekarang ini, atau pendidikan-pendidikan tentara, polisi, ya, itu lebih kepada teaching. Kita sebut dengan teacher center learning. Nah, teacher center learning itu kalau zaman-zaman dulu, ya, pendekatannya disebut dengan expository. Jadi expository approach pendekatan. Kalau yang belajar student center learning, pendekatan zaman dulu kita sebut dengan inquiry approach. Ya, inquiry. Jadi kalau inquiry itu peserta didiknya diajak untuk menemukan sendiri pengetahuan itu dengan bantuan guru sebagai fasilitator atau pendidik. Tapi kalau teacher center atau expository, dia seperti menerima saja. Apa yang disampaikan oleh pendidiknya dia terima aja seperti orang nuangkan air di gelas. Nah, itu bedanya kalau antara pendekatan inquiry dan expository. Pendekatan inquiry adalah student center dan pendekatan teacher center. Bagaimana dengan kurikulum baru sekarang? Bapak sekalian, kita pernah mengalami beberapa perubahan kurikulum perguruan tinggi khususnya, mulai dari kurikulum 94, kurikulum 2000, ya kan? Nah, 2000 itu adalah kurikulum kita sebut dengan content based curriculum. Ya, content based curriculum. Artinya kita mencoba untuk memberikan pengetahuan itu hanya berdasarkan isi saja. Lalu 2012, sudah 10 tahun yang lalu, muncul kurikulum yang kita sebut dengan kompetensi based curriculum. Ya. Itulah yang kita pakai sekarang dengan beberapa kali penyempurnaan, misalnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi melahirkan kurikulum 2012 atau KPT. Ya. Nah, KPT 2012 disempurnakan lagi ketika KKNI muncul 2015. Kemudian revolusi industri juga merubah kurikulum. Nah, sekarang kita berada sejak 2019, 2020 mulai diterapkan, kita berada pada kurikulum OB, outcome based kurikulum, kemudian MBKM, ya, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Oleh karena itu, saudara, kita harus tetap menggunakan outcome based kurikulum, tetapi kita ingin memperlihatkan bahwa pembelajaran sekarang ini haruslah pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk aktif, dan kita sebagai dosen hanya memberikan fasilitasi atau fasilitator.
Jadi mahasiswa tidak boleh diberitahu, tapi diarahkan untuk mencari tahu. Itu kira-kira bunyi dari kurikulum yang sekarang. Ya, kita kembali ke sini. Nah, oke, berikutnya saudara, kita pendekatan, model, strategi, metode, teknik ya. Saya akan mencoba untuk melewati dulu sebentar. Nah, ini dia. Kita masuk ke sini dulu. Untuk memudahkan pemahaman saudara tentang pendekatan itu, saya sudah buatkan semacam mapping di sini. Bahwa pendekatan pembelajaran itu ada dua sebenarnya. Student Centered Learning, Inquiry, Discovery. Teacher Centered atau Teacher Centered Learning atau Expository. Ada nggak yang bisa membedakan antara, apa bedanya sih antara Inquiry dengan Discovery? Ada yang bisa? Dia sama-sama pendekatannya itu berbasis kepada peserta didik, pendekatannya. Tetapi ada istilah Inquiry and Discovery. Silakan. Ada yang bisa jawab? Izin jawab. Silakan. Tadi berdasarkan yang sudah Prof sampaikan bahwa kalau expository atau teacher center learning itu peserta didiknya menerima saja. Jadi lebih pasif. Kemudian kalau yang student center learning, inquiry itu berarti kalau berdasarkan inquiry ya berarti aktif bertanya, mungkin begitu ya Prof? Ya. Perbedaannya. Jadi mungkin kalau yang inquiry itu lebih aktif dominan pada mahasiswanya, begitu. Ya benar. Mau cari tahu. Benar. Jadi itulah bedanya. Kalau student center, mereka tidak boleh diberitahu, tetapi harus mencari tahu. Ya. Cuma ada persoalan di situ, Bu Ima, Bu Eka. Panggilannya siapa sih? Ima, Prof. Ima. Nah, tadi Bu Ima bilang, tapi ada di situ garis miring. Ada inquiry and discovery. Apa bedanya yang prinsipil dari kedua kata itu? Ada? Izin mencoba jawab, Prof. Ya, silakan. Kalau menurut saya perbedaannya itu kalau inquiry itu siswa itu melakukan proses observasi ataupun kegiatan penemuan diri gitu. Kalau discovery mungkin ada proses pembimbingan juga dari gurunya. Ya ada keterlibatan guru yang di discovery itu dalam mengarahkan siswa dalam menemukan sesuatu. Itu yang saya pahami, Prof. Oke, baik. Itu tadi dari Bu Nur. Panggilannya siapa sih? Eva, Prof. Fanya aja diambil. Sorry, enggak, masalahnya kita sudah sering nyebut nama-nama Eva, tapi kadang-kadang lupa juga. Ini karena memang sudah sudah expire mungkin ya. Baik, saudara sekalian, ini sering kita temukan ada model pembelajaran discovery, ada model pembelajaran inquiry. Dan istilah itu memang berbeda, tetapi prinsipnya sama sebenarnya. Menemukan, ya. Kalau seseorang pergi ke hutan, dia mencari sesuatu tapi nggak tahu ya, tidak bisa dirumuskan sebelumnya tentang apa yang akan dicari dan apa jadinya dan segala macamnya hasilnya, itu kita sebut dengan discovery, ya. Tapi kalau inquiry itu sudah kita sudah bisa memprediksi, gitu. Menemukan sesuatu ya. Misalnya orang, saya yakin kalau warna merah dengan kuning saya campur, ya, kira-kira hasilnya seperti apa gitu? Kalau merah dengan kuning apa warnanya? Hijau ya? Ya enggak lah. Orange. Orange ya. Orange. Nah, nanti kita akan mencoba dengan melalui inquiry,
inquiry, kalau merah dengan kuning kan orange. Lalu kok merah dengan kuning itu tapi lebih banyak merahnya apa bentuknya gitu. Jadi kita sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Jadi penemuan kita berdasarkan beberapa prediksi. Jadi dalam teori kita sebut dengan teori-teori yang berbasis kepada prediktif. Tapi kalau di discovery seperti orang menemukan bunga rafflesia di Bengkulu misalnya. Itu melalui proses discovery. Jadi dia keliling-keliling hutan, tahu-tahu ada nih gitu. Ya, padahal dia sudah ada sebelumnya, tapi dia nggak bisa memprediksi itu ada di situ. Baik, silakan nanti kepada orang ahli bahasa, tapi yang saya pahami cuma itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, saudara sekalian. Sekarang kita lihat, kalau Anda lihat misalnya di pendekatan itu, ada beberapa yang kelompok ya. Kalau kita sudah mencoba untuk memisahkan antara student-centered learning ya dengan teacher-centered learning, maka nanti akan berdampak kepada strategi. Jadi kalau tadi saudara siapa tadi yang menjelaskan bahwa pendekatannya adalah sudut pandang aja sebenarnya, maka kata kuncinya adalah sudut pandang. Dari mana kita memandang proses pembelajaran itu, apakah dari peserta didiknya atau dari pendidiknya. Kemudian ketika kita sudah menggunakan sebuah pendekatan, nanti akan melahirkan strategi. Ya, nah strategi itu kalau pendekatannya teacher center itu sudah dipastikan strateginya nanti adalah siswa pasif atau peserta didik pasif. Kenapa? Karena dia hanya seperti orang nuangkan air ke gelas gitu ya. Gelasnya diam aja, yang bergerak itu adalah tekonya atau ceretnya. Jadi ini adalah akan melahirkan medianya atau media untuk mahasiswa aktif, pasif, tekniknya adalah untuk pasif, bahan ajarnya itu juga untuk pasif, ya metodenya untuk pasif, manajemennya untuk pasif, kemudian evaluasinya juga untuk strategi pembelajaran pasif. Nah, sebaliknya kalau kita menggunakan pendekatan student center, itu adalah mereka yang diajar dengan pendekatan inquiry, diharapkan mereka bisa menemukan sesuatu, maka strateginya adalah strategi pembelajaran peserta didik aktif. Jadi strategi aktif semuanya. Bahan ajarnya dibuat mereka supaya aktif, ya. Kalau Anda buat bahan ajar, biasanya kalau membuat bahan ajar untuk supaya mahasiswanya aktif, apa yang Anda buat? Ada yang bisa jawab? Diskusi, Prof. Ya, silakan. Diskusi, Prof. Supaya mahasiswanya Diskusi, ya oke. Kita silakan topik-topiknya itu kita siapkan, bahan ajarnya, ya. Atau kita berikan semacam handout, ya. Atau kita buat semacam incomplete handout. Ya, lalu mereka nanti akan mendiskusikan itu. Kemudian kita berikan tugas-tugas pada mereka. Kemudian ya kita juga mencoba untuk menyiapkan manajemennya seperti apa, kelas. Kemudian kita juga mencoba untuk membuat evaluasinya seperti apa. Jadi, saudara sekalian, kalau kita bicara tentang pendekatan itu sudut pandang, kalau strategi. Apa kata kunci yang paling tepat untuk menyatakan strategi itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Cara untuk mencapai tujuan, Pak. Cara untuk mencapai tujuan. Itu ada di situ metode juga. Apakah strategi itu sama dengan metode? Ada? Silakan dipikirkan. Apa kira-kira yang paling prinsipil bedanya antara metode dan strategi itu? Pembelajaran. Metode pembelajaran dan strategi pembelajaran.
Izin menjawab, Prof. Silakan, Rido. Kalau strategi pembelajaran harus mengandung penjelasan tentang metode atau prosedur, Prof. Namun kalau misalnya metode, cakupan kecil dari strategi pembelajaran, Prof. Mantap. Ada yang bisa menambahkan, melengkapi?